Hanifah dan yang saya hormati keluarga dari Ibu Hanifah. Pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat dan syafaat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun alladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warisun alladzina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhaman fa qasawnal idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin thumma innakum ba'da dhalika lamayitun thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun walaqad khalaqna fawqakum sab'a dara'iq wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Sadaqallahul 'azim. Tinggalan pula teman-teman kelas 12 PKR 1 yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, hidayah, inayah dan rahmatannya sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat tanpa ada halangan suatu apapun. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua tergolong umatnya. Amin ya rabbal alamin. Loten mriki dados wakilipun niki bahasane sedereng ngapunten nggih Pak. Campur kayak grogi asale iki. Dadak. Tapi wakilipun kelas 12 TKR 1 tunggal. Pertama-tama nyuwun maaf sakata-kata ini nggih sampun ngrepoti. Sampun disediaken kados niki. Niki kelas 12 TKR 1 niku mboten saged rawuh sedaya Pak. Sebenarnya kan enten 36 anak, tapi niki sing rawuh niku pinten? 22. Ternyata sing rencang-rencang liyane niku enten acara sing penting sangat jare.
terima kasih saya ucapkan kepada keluarga, kepada Bu Hanifah ingkang kait wingi pun nyiapaken Ibu wonten pasar. Video ini sing tujuane kula lan kalih rencang-rencang mriki niku nggih badhe silaturahmi kaping setunggal, kaping kalih nggih badhe pelek lah gampangane. Nggih, kalih tambah seduluran nggih Pak. Tambah solid. Terus kalih nyuwun doanipun kagem Bapak dan Ibu mangke kersane bijang pas pengumuman nilainya hasilnya sae-sae sedaya. Amin Allahumma. Lan kula kalih rencang-rencang badhe intine matur terima kasih sangat kalih Bu Hanifah, kalih Bapak Bu Hanifah. Bu Hanifah niku wali kelas TKR setunggal Pak. Wali kelas yang sabar sangat. Padahal niku guru-guru liyane niku mboten sanggup jarene nek ngadepi niki rencana-rencana iki niku Bu. Arek ana sing tingkahe aneh-aneh, kelakuane aneh-aneh. Tapi Bu Hanifah niku alhamdulillah ngantos sapren niku tasik diparingi kesabaran kali Gusti Allah. Aslinya bedong. Rencang-rencangnya kadang terharu, kadang berpikiran kok berlebihan ya, enten mesti kira pikiran Bu Hanifah kok berlebihan. Ali ini kan bukan berlebihan tapi saking perhatiannya, saking sayangnya Bu. Sallallahu Muhammad. Nggih niki sepeda malih nggih ngucapaken matur suwun sanget sampun repoti ten mriki sampun nyediakan papan palenggahan sing sakeca ten mriki pun medalaken pasogatan nggih. Kula kalih rencang-rencang mboten saged maringi napa-napa nggih Pak niki Pak. Anane mung maringi donga supados waras bareng sehat bareng. Amin. Lan nyuwun donganipun kersane cita-citane kula kalih rencang-rencang saged terlaksana. Amin. Nggih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu pepatah Arab fi wajhil insan syahidu minal khobar. Jadi wajah itu gambaran dari berita. Kita gambarkan kalau kita lihat ada anak di jalan dengan rambut yang separuh merah separuh kuning, kemudian dompet isinya 2.000 tapi pakai rantai besar, celana panjang 1, kemudian telinga ditindih. Itu kalau mau dikatakan orang baik nggak akan mungkin. Makanya dulu ketika di penjara Nabi Yusuf itu sepenjara melihat Yusuf mengatakan inna naraka minal muhsinin, aku melihatmu itu orang baik. Karena orang baik itu terpancar dari wajahnya kelihatan. Apalagi tadi yang sambutan itu luar biasa. Ini wajah-wajah ini bakat berceramah ini. Roto jalakit sidik. Agar ini adik-adik, Ustaz gak akan terlalu letterlek kita bicara pagi siang hari ini. Cuman saya akan ajak antum sekalian untuk merenung. Bro, yang mau apa ini? Bu, kelalen, itu aku. Makanya orang jatuh cinta itu kalimatnya ngawur.
Lautan aja mau diseberang. Iya. Ya nggak kira-kira? Lautan diseberang. Bahkan gunung akan didaki itu. Padahal ngelangi ora iso tapi Pak Wan sekor itu kan. Lautanku seberang gunung kan kudaki. Bahkan ada satu kalimat yang indah sekali dikatakan, aku akan mendampingimu sampai mati. Bahkan saya masih ingat dulu ada lagunya Hamdan ATT, lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu, asal jangan kau bunuh aku dengan cinta. Jadi saya akan warning ke kalian biar hati-hati menangani yang namanya penyakit cinta itu. Betul, sampai ada itu hanya gambarmu saja yang selalu kupandangi, tak puas rasa hati. Jadi memandang gambar itu, Masya Allah, di HP itu wallpapernya itu isinya itu. Tapi coba tanya sama Pak Edi, tanya sama ini saya ini anak saya sudah 3. Yang pertama sudah kuliah. Coba bayangkan, jangankan gambari, aslinya sudah agak menarik sekali. Kenapa? Itu kehidupan gitu. Makanya ada satu gambaran kisah Rama dan Sinta. Ada gambaran Kais dan Laila. Bahkan ada seorang kisah cinta yang digambarkan Majnun sama Laila. Kenal kisah Majnun sama Laila? Majnun itu dikatakan Majnun pernah satu saat, jadi kampungnya Laila itu sudah runtuh, tinggal tembok-temboknya. Dia selalu datang di rumahnya Laila, reruntuhan rumah Laila, dia ciumi temboknya. Diciumi tembok rumah kosong, diciumi. Orang lewat, itu lihat Majnun, stres itu. Masa rumah kosong diciumi? Apa kata Majnun? Uqabilu dal jidar wa dal jidar wa mahubul jidari sahofna qalbi walakin hubbu man sakana dia. Kata Majnun, aku ciumi tembok ini dan pindah ke tembok ini bukan karena aku cinta sama tembok ini, tapi aku ciumi tembok ini karena aku cinta sama orang yang pernah tinggal di dalam rumah ini. Siapa kira-kira? Laila. Itu saking kebleke cinta. Makanya Masya Allah, cinta tidak dilarang. Tapi coba salurannya harus tepat. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan gini, man asyikoh, siapa yang kena penyakit cinta, wa katama, dia sembunyikan, wa afa, dia bisa menjaga kehormatan diri sampai jenjang pernikahan, wa sobaro, kemudian dia sabar, ghafarallahu lahu dzambahu, dia akan diampuni dosanya, wa adkhalahul jannah, dan dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Cuman kalau sudah cinta itu sulit. Tai kucing aja rasanya coklat. Betul nggak kira-kira? Makanya cuma satu obat paling mujarab cinta itu cuma satu dong. Satu dong apa? Nikah. Nikah. Kalau belum nikah sulit sekali. Makanya kalian hati-hati sekali kalau mau mencapai cita-cita yang tinggi, cita-cita setinggi langit, itu yang namanya jatuh cinta sampai ke lengan gini itu, Masya Allah, sampai makan nggak mau lihat sendalnya sudah puas, itu kira-kira itu tinggalkan dulu kalau kalian mau punya cita-cita ini. Sebentar dari saya akan sampaikan satu hadis untuk renungan kalian, biar hati-hati menjalani kehidupan. Karena saya yakin umur kalian kan paling tua berapa ini? 20 paling kan? 20, 19, 18. Ini masih jauh sekali. Anak-anak muda yang geloranya itu luar biasa. Sampai digambarkan orang Irama kan darah muda, darahnya para remaja. Darah muda, darahnya para remaja kan itu yang selalu merasa bangga, tak mau mengalah, tak gagah, tak mau mengalah, apa lagi rumah Irama ini. Jadi itu darah muda seperti itu. Coba, ada satu renungan gini, biar kalian tahu kehidupan itu apa. Kata Rasulullah dalam hadis dari Imam Tirmidzi, Rasul katakan gini, la yaruddul qadar illa du'a, wa la yasidu fil umri illa albir, wa inna rajula la yuhramu rizqa bidambi yusik. Dengarkan aja. Ini jaburan itu habis semua ini. Ini memang terbatas atau memang kalian ini geragas semua? Sangat jauh, nggak apa-apa. Coba dengarkan, kalau ada ini kan 15 menit lagi waktu zuhur, jangan sampai kita melangkahi beduk, bahaya. Nggak bisa beduk bilang ayang. Cerdas juga. Pak wali kelasnya juga cerdas. Mana wali kelas? Assalamualaikum. Oh iya, Masya Allah. Buah nih Pak. Yang pertama, la yaruddul qadar ila dua. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah. Dengarkan dari adab sini, coba adab sini, jangan usah cerita, ini jangan bukan di kelas. Tidak bisa menolak ketentuan Allah kecuali doa. Saya tanya, kira-kira takdir makhluk ini bisa dirubah nggak? Bisa, ada. Dengan apa? Takdir itu yang takdir mubram selama itu takdir itu
Mudah sama apa itu Pak? makanya dengarkan dulu. Iya. Jadi gini ada Allah bilang gini kok, akan lahir seorang bayi namanya Mas Tuti. Nama Mas Tuti. Istrinya namanya Mu'alifah, akan punya anak segini dan umurnya akan dikasih umur 149 tahun. Ini contoh umur saya segitu. Kira-kira ini bisa berubah nggak umur saya? Kalau itu tidak bisa. Nah, ini makanya diterangkan dulu. Ini jawab pakai ilmu atau hawa nafsu itu. Jadi gini, semua takdir itu bisa berubah. Salah satunya dengan cara doa. Dan hati-hati saja nggak bisa menolak takdir. La yuqnil hadaru anil qadar, hati-hati nggak bisa menolak takdir. Coba lihat, ketika ada kecelakaan di tol Cipali itu supirnya udah hati-hati. Apa ada mobil bannya 3 dinaiki? Enggak, itu bannya komplit 4. Bahkan setirannya juga nggak kotak, mungkin sudah ada itu. Itu kenapa kecelakaan? Mereka sudah hati-hati karena sudah takdirnya Allah. Dan yang bisa merubahnya itu salah satunya adalah doa. Makanya jangan meremehkan doa kalian. Nanti kalian tanya, Ustadz, lah kalau sudah ditakdirkan kenapa harus doa? Kalau takdirnya miskin, doa kan percuma, tetap miskin. Takdirnya kaya, nggak usah doa, tetap kaya. Adik-adik, Allah mentakdirkan itu pakai hukum sebab akibat. Kalau kalian mau kenyang, harus apa? Makan. Kalau mau nggak haus, minum. Kalau mau pandai, belajar. Kalau mau kaya, kerja. Itu takdir itu. Dan salah satunya adalah doa. Makanya Nabi mengatakan doa ini adalah senjata. Ini walaupun kalian sudah ujian belum ini? Ya. Sudah. Kira-kira kalau berdoa nilainya berubah 9 jadi 10 bisa nggak kira-kira? Bisa. Allah alam biswab, bisa saja. Karena itu manusia yang buat itu. Saya gambarkan gini, doa itu senjata. Senjata itu tergantung yang gunakan. Ada pedang samurai yang gunakan orang setruk, kira-kira gimana? Samurai. Pedang samurai. Kira-kira yang gunakan orang setruk, kira-kira mempan nggak pedang? Nggak bisa. Ini makanya kalian jangan meremehkan yang namanya doa. Dan konsepnya doa gini didengar. Saya sama kayak orang minum obat. Contoh, saya pusing. Siapa namanya? Khalid pusing. Saya minum bintang 7, puyer 16. Tapi saya ketika minum bintang 7, pantangan saya jauhi semua. Saya tidur, saya minum air hangat. Yang nggak boleh dimakan, saya nggak mau. Tapi yang Khalid tidak. Dia pusing, minum bintang 7, makan durian 7 sama kulit-kulitnya. Makan gulai, makan sate. Kira-kira pusingnya hilang atau tambah pusing? Tambah. Itu sama. Orang doa sama doanya. Tapi kenapa beda? Karena cara menggunakan doanya yang beda. Dan dicatat adik-adik, ketika berdoa jangan lihat proses pengkabulannya, tapi lihat endingnya. Ustadz pernah kemarin ketika ke UMY ngantar anak, itu dari UMY dari Bantul itu pakai Google Map, dari sana udah diketik Weleri, wah salahnya gitu, Weleri, langsung mau cari gerbang tol Kertasura, malah dibrusuk-brusuk ke tekan Boyolali, brusuk sana, Anda ke arah kanan, belok kanan 200 meter. Belok lagi, wah Google urung sarapan ini. Belok lagi ke sana kemari. Sampai masuk gerbang tol Boyolali. Saya bilang sama anak istri, sudah nggak usah khawatir, nggak usah kecewa. Kita jangan lihat prosesnya, tapi lihat endingnya. Alhamdulillah saya sampai rumah habis isya. Yang penting judulnya apa tadi? Selamat sampai rumah. Bahkan saya pernah ngaji dari Semarang, dari Kampung Unes itu jam 9 malam di Kali Banteng itu macet. Seharusnya Semarang sampai Buntu tempat saya itu paling 1,5 jam. Itu enggak 5 jam, luar biasa. Unda enggak kira-kira? Enggak usah marah, kenapa? Itu proses pengkabulan doa. Sama ketika kalian, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, saya mau pergi ke Ibu Hanifah, ya Allah. Sepeda motornya bocor. Biasanya sabar atau marah? Ditendangi Pak. Jeder. Enggak usah. Wah, ini Allah mungkin mau menyelamatkan saya. Tanya Bu, tambal ban mana itu Pak? 500 meter tuntun sampai sana, maaf tutup. Kita lagi, cari lagi sana 3 kilo, dituntun lagi sampai sana, tutup. Masya Allah sampai tersiok-siok, menderita sepanjang masa. Tapi jangan kita putus asa dengan itu. Karena apa? Lihat endingnya, kita diberikan selamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan tinggalkan doa. Yang kedua, la yazidu fil umri ilal khair. Tidak ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan. Coba ditanya aja. Saya Ustaz tadi umurnya 149. Itu bisa tambah dengan kebaikan. Salah satunya apa kebaikan saya? Ibadah. Ibadah. Oke, terus apa lagi?
Termasuk berbakti sama orang tua kebaikan kayak gitu. Iya. Baik, kan? Kalian belum pernah jadi orang tua kan? Kalau sudah jadi orang tua, masya Allah yang namanya orang tua itu susah lahir batinnya luar biasa. Saya dulu masih ingat ketika ibu saya nangis karena kakak saya nggak di rumah di Malaysia. Saya bilang gini, mak, kok ngomong si Edah tunggal kok dadak nangis. Ibu saya bilang gini, kowe urung tahu rasa dadi wong tua. Oh, nek rasa dadi wong tua rasanya betul. Orang tua itu dia ketika lihat makanan kayak gini, bahan roti gini di suku, mikir kalian nek iso dibuntel goke anak nang omah. Kalian pernah mikir kayak wong tua nang omah iki? Ayo pikir kan iki Pak tak boleh lo tak kelengkar sisa. Nah, orang tua itu ketika anaknya sakit bilang gimana? Ya Allah, mau aja anakku sing sakit ya Allah. Ulo mawon itu orang tua. Bahkan Ustadz pernah itu takziah teman Ustadz itu yang masih muda meninggal. Bapaknya bilang gini, ya Allah mbak pulau mawon, anak pulau senom kok mati, mbak ijolan mawon, itu orang tua gitu. Kenapa? Itu orang tua. Makanya kalau kalian kepingin anak kalian besok baik, makanya sekarang kalian harus jadi orang baik. Karena pepatahnya kalau orang tua kencing sambil berdiri, besok anaknya kencing sambil lari. Cucunya kencing naik apa? Pohon. Naik pohon, malah itu bahaya lagi. Masya Allah, makanya itu di situ ada hukum sunnatullah di situ. Kalau kalian kepingin baikan sekarang, karena apalagi ini zaman now, zaman sekarang ini, masya Allah, orang tua ketika didik anak itu sulit. Jadi dulu gampang dialog sama anak gampang. Ketika makan nasi gini, orang tua bilang le, nek mangan dintek le, nek orang tek ndak pitike mati, anut. Padahal orang duwe pitik tapi anut. Cuma sekarang ikut gak kira-kira anak sekarang? Enggak. Dulu tablet itu botrek, sekarang tablet apa kira-kira? HP besar. Ini makanya masya Allah. Kalian kalau mau sukses, bikin orang tua kalian senang. Karena nggak ada sejarah orang yang menyepelekan orang tua dibikin sukses. Kalian kenal yang namanya Uwais Al-Qarni? Itu beliau mau gendong ibunya dari Yaman, Hadramaut sampai ke Mekah. Gendong ibu. Padahal perjalanan Yaman ke Mekah itu sekarang itu kalau naik pesawat sekitar 2-3 jam. Bayangkan yang gendong kira-kira berapa itu? Itu sampai ketika ibunya minta, wahai saya kepingin haji, dia mikir, masa Allah pakai apa? Ya udah ibu nggak apa-apa, insya Allah. Dia beli anak sapi dibeli. Anak sapi bobotnya di bawah 1 kintal, setiap hari digendong anak sapi itu. Naik bukit, turun lagi, naik bukit, turun lagi. Kan lama-lama sampai bobot sapi itu 1 kintal. Akhirnya apa bu? Musim haji naik ke sini, ibunya digendong itu. Dari Yaman sampai ke Mekah digendong. Oh biasa gendong anak sapi, gendong ibu nenteng kira-kira. Enteng. Sampai salah beliau tawaf ketemu sahabat Abdullah bin Umar. Wahai Abdullah bin Umar, saya sudah ngajak ibu saya untuk haji, saya gendong dari rumah sampai sini. Apa saya sudah bisa menebus jasa ibu saya? Kata Ibnu Umar, la walau bitol kotin wahidatin, belum, walaupun sekali hentakan nafas ibu melahirkan, kau belum bisa memberi jasa ibu. Ingat dan pisang sudah bisa ini. Apalagi ketika malam, saya itu punya istri kadang ketika makan bareng anak saya yang kecil, mie lari, sebuahnya berduduk nanti salah lengan. Itu seorang ibu. Makanya kalian masya Allah baik, insya Allah kalian sukses ketika baik sama kedua orang tua kalian, dan insya Allah itu akan nambah jatah umur kalian di hadapan Allah. Dan yang terakhir, ini sudah masakan sudah mulai, Pak Edi sudah model ini. Tidak usah khawatir, ini bocoran saja ngelirik tadi lauknya macam-macam ini. Ada seafood, ada siapa lagi, siapa lagi. Yang terakhir, wa innar rajula la yuhramu rizqa bi dzambi yusibu. Seseorang itu akan dihalangi rezekinya karena dosa yang dia jalankan. Jadi kalian gini, ada keran besar, ada tandon air penuh, kerannya ke bawah. Nek nggak milih itu biasanya apa? Pasti ada sumbatannya ini perawan nih. Kalau nggak cocok, buaya, kadal, apalagi kira-kira larahan. Sama yang nyumbat rezeki ini adalah apa? Dosa kita salah satunya. Kalian nggak usah nyusahkan rezeki adik-adik. Rezeki itu sudah dijamin Allah. Allah katakan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu rezekimu dan dijadikan Allah. Saya tutup dengan satu cerita biar kalian nanti semangat untuk menjalani kehidupan ini, nggak usah menyusahkan rezeki, yang penting usaha. Dulu ada satu kisah, yaitu kisah seorang ulama besar namanya Hatim Al-Asham. Hatim ini kenapa disebut Al-Asham? Dia itu orang yang Asham itu tuli, padahal bukan tuli, tapi dia
Ditelai tuli ini karena menjaga perasaan seorang ibu yang tanya. Jadi antum sering dengar ini, saya ulang aja dulu sebentar sebelum naik ke cerita itu. Ada seorang ibu datang ke Hatim minta fatwa. Di tengah-tengah dia cerita, ibu itu kentut. Kalau kentut kira-kira malu nggak kira-kira? Ibu itu langsung gelesetan malu gitu. Hasim tahu ini ibu ini malu ini. Kemudian untuk menutupi ibu tadi biar nggak malu, Hatim bilang, "Bu, yang keras, saya nggak dengar." Ibu tadi senang, alhamdulillah, ternyata Pak Yai budak orang rumah. Makanya dia disebut apa? Al-Asom. Satu saat Hatim ini mau pergi menuntut ilmu. Dia punya anak 9, putri semua, anaknya putri semua 9. Dia bilang gini, "Bu, anak-anakku, saya mau pergi menuntut ilmu." Padahal seorang ulama besar, dia nggak puas dengan ilmu. Saya mau pergi untuk ilmu. Makanya kalian jangan pernah melupakan ilmu, apalagi ilmu agama. Coba bahasa Arab, pada tahu nggak bahasa Arab? Lah, anak. Tahu anak sama lah dong. Kalau bahasa Arabnya roti apa itu? Nah, bahasa roti naam kan? Iya. Makanya ada ini Ustadz punya pengalaman kemarin pas umroh November itu ada satu teman jamaah umroh orang Jakarta ketika pulang dari hotel, pulang dari masjid, sholat jamaah, sholat Jumat. Dia itu cerita sama saya, "Ustadz, ada apa? Saya tadi dengarkan khutbah Syekh Mahir Al-Mu'aikili, saya nangis Ustadz." "Kenapa nangis?" "Gak mudeng ternyata." Karena khotibnya pakai bahasa Arab itu. Masya Allah, saya katakan inilah orang Islam. Dia lama jadi Islam tapi nggak tahu bahasa Arab. Ini Hatim ini saya teruskan ceritanya. Dia pergi, anaknya bilang gini, "Dik, saya mau pergi menuntut ilmu. Bu, saya mau pergi menuntut ilmu, saya tinggalkan kalian." Apa yang dikatakan oleh ibu anak-anaknya, "Pak, kalau bapak pergi yang nyarikan nafkah siapa?" Tapi anaknya yang satu yang umur 10 tahun yang hafalkan Quran bilang gini, "Pak, silakan pergi. Karena bapak telah menitipkan kami kepada Zat yang Maha Hidup, yang ngasih rezeki dan yang tidak akan pernah mati." Mendengar anak umur 10 tahun bilang gitu, Hatim pergi. Ditunggu sehari, makanan gak ada, malam makanan gak ada. Ibu sama anak yang 8 ini memandang anak umur 10 tahun tadi itu yang mengatakan itu, "Tuh, ada apa coba, gak ada makanan kita, bapak mau pergi." Anak tadi tetap mengatakan, "Bu, gak usah khawatir. Allah, bapak menitipkan kita kepada Zat yang Maha Hidup, yang mengasih rezeki dan yang tidak akan pernah mati." Setelah ucapan selesai, itu pintu rumahnya ditotok. Ada rombongan penunggang kuda banyak. Kemudian bilang gini, "Bu, ada minuman di sini?" "Iya Pak, cuman minum. Kami nggak punya apa-apa, cuman minum." Kemudian penunggang kuda turun, dikasih minum semua. Tanya tuh penunggang kuda kepalanya, "Ini rumah siapa?" "Ini rumah Hatim Al-Asom." Kaget, ulama besar. "Iya Pak." Masya Allah. Kemudian orang tadi ngambil sekantong uang, dilemparkan ke pintu rumahnya. Kemudian dia bilang sama yang datang semua itu, "Wahai penunggang kuda semua, kalau kalian cinta sama saya, lakukan persis seperti apa yang saya lakukan." Itu penunggang kuda itu langsung ambil uang semua di kantong, dilemparkan ke pintu rumah Hatim Al-Asom. Sampai dalam sejarah pintu rumahnya nggak bisa ditutup saking banyaknya uang di situ. Tahu siapa itu yang nunggang kuda? Beliau adalah Abu Ja'far Al-Mansur, Khalifah Amirul Mukminin. Anak tadi mengatakan kepada ibunya, "Bu," sambil nangis, "kalau satu pandangan makhluk saja bisa menyelesaikan masalah kita, apalagi pandangan Allah Azza wa Jalla." Allah Maha Kaya kira-kira. Hanya kok diam saja. Ini mudah apa memperhatikan nasi yang di dalam kira-kira. Makanya kalian gak usah menyusahkan rezeki. Akhlak yang baik. Sekarang kan ada Bu ya pendidikan apa karakter itu kan. Akhlak yang baik. Kalau kalian nilainya bagus, akhlaknya jelek, kira-kira kanggo gak kerja? Enggak. Kalau gak percaya nilainya matematika 100, fisika 700, biologi 400. Kalian bawa nilai yang mumtaz kalau dalam bahasa Arab, yang sudah sempurna. Kalian mau kerja ke pabrik Toyota, tapi celananya sobek separuh, kuping ditindih, rambut ditumpal separuh, ngundang bosnya, bro, mau kerja saya bro." Kira-kira bosnya mikir gak? Wah ini nekat kerja ini mobilnya hilang kabel udah delay gitu gak kira-kira? Yang dilihat itu bukan ijazah, tapi karakter kalian baik atau tidak. Akan mudah-mudahan sedikit yang Ustadz sampaikan sebagai wawasan gambaran saja. Karena anak muda itu berat, Ustadz merasakan kalau mungkin Ustadz jadi anak muda kayak kalian sekarang ini, mungkin sulit juga membendung yang namanya teknologi masa ini. Tapi satu pepatah Arab saja, ini sering saya sampaikan di pengajian ketika di sekolah, "Ala
laitas sababa ya'udu yauman fa'ukhbiruhu bima fa'ala musib. Andaikan waktu muda bisa kembali sehari, akan aku kabarkan apa yang terjadi di hari tua. Jadi orang yang tutul tektok, itu kalau mudanya bisa kembali sehari, akan kabarkan sekolah sing rajin, kocit S1, S2, sebab ke S tungtung kosong. Ini makanya sebelum kalian jadi tua, sebelum menyesal, maka sekarang gunakan waktu yang baik, karena waktu yang telah lewat gak akan pernah kembali sama sekali. Demikian, mohon maaf.